Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Novi Rela Minangsari, SPD MSN. Saya guru seni budaya di SMP Negeri 1 Banda Aceh. Dalam upaya mendukung kurikulum merdeka, SMP Negeri 1 Banda Aceh mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan nasional kepada peserta didik melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari proses ini, diharapkan peserta didik tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga mampu berpikir kritis, kreatif, dan responsif terhadap isu-isu sosial di era perkembangan teknologi saat ini. Namun, pesatnya kemajuan teknologi juga telah menyebabkan banyak perubahan terhadap pola dan sistem kehidupan peserta didik. Media sosial dan komunikasi yang serba efektif dan efisien menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan lahirnya generasi bangsa yang individual, egois, dan apatis terhadap lingkungan di sekitarnya. Di tengah perkembangan ini, Aceh yang kental dengan syariat Islam didapati dalam setiap 18 jam, satu anak remaja perempuan menjadi korban kasus kekerasan seksual. Fenomena ini menuntut adanya pembenahan sistem pendidikan yang lebih kontekstual dan inovatif. Sebagai guru seni budaya, saya ingin memberikan pembelajaran yang relevan dan bermakna melalui pendidikan seni. Dalam bidang seni, saya telah menciptakan sebuah karya yang berjudul Putih. Tari ini lahir dari kegelisahan saya terhadap fenomena problematika sosial dan kemanusiaan yang marak terjadi di Aceh, yang sebagian besar korbannya adalah remaja perempuan. Maka dari itu, saya melibatkan beberapa peserta didik perempuan di kelompok ekstrakurikuler Tari SMP Negeri 1 Banda Aceh sebagai penarinya. Kreasi seni tari putih yang berbasis pada isu sosial telah didokumentasikan dalam bentuk video. Video tersebut selanjutnya diimplementasikan sebagai inovasi media pembelajaran yang mendukung proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini semuanya? Oke, yuk seperti biasa sebelum kita membuka pembelajaran, kita baca doa dulu. Sebelum memulai pembelajaran, peserta didik berdoa terlebih dahulu. Kemudian, guru memberikan ice breaking untuk meningkatkan semangat belajar peserta didik. Oke, anak-anak, hari ini kita akan memulai membuat proyek profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam pembuatan proyek ini, diharapkan kalian semua akan menjadi pribadi-pribadi yang bernalar kritis, kemudian kolaboratif, dan juga kreatif. Tapi perlu diingat bahwa tidak hanya semuanya berpatok kepada hasil karya kalian, tetapi bagaimana kalian akan menjadi individu yang berkarakter. Sebelum meminta peserta didik untuk menonton video tari, guru terlebih dahulu menjelaskan bagaimana tari putih diadaptasi menjadi media pembelajaran yang menyampaikan isu-isu moral dalam konteks agama, serta dapat mengajarkan nilai-nilai kebudayaan. Guru meminta peserta didik mengenali permasalahan isu dengan melakukan pencarian data-data di media online yang berfokus pada kasus kekerasan seksual yang terjadi di Aceh. Oke, anak-anak, setelah minggu lalu kita menggali tentang isu-isu terkait konteks kasus kekerasan seksual pada perempuan, khususnya remaja. Guru meminta siswa mulai membuat rancangan proyek sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Proyek yang akan dilakukan nantinya boleh dilaksanakan secara individu maupun berkelompok. Guru juga turut membimbing dan menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam merancang proyek kepada peserta didik. Pada tahap ini, peserta didik menjalankan aksi proyek berupa proses pembuatan karya yang berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lainnya yang terintegrasi. Peserta didik juga diberi kesempatan
untuk memakai aplikasi kecerdasan buatan dalam membantu mereka memahami kesalahan dan memperbaikinya secara cepat. Adalah untuk menyuarakan isi menyuarakan Peserta didik dapat menyuarakan argumennya melalui proses kreatif berupa cipta puisi, praktik tari, ilustrasi, artikel, dan cipta lagu. Ku takkan pergi, usah kau cari. Ku takkan pergi dan takkan pergi. Oke, kalian semua hebat, sudah menyelesaikan tugas kalian, proyek yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Dengan pembelajaran ini, saya jadi tahu bahwa karya-karya seni tidak hanya sebagai media hiburan, tetapi juga dapat sebagai media pembelajaran. Ternyata, pembelajaran kontekstual yang barusan saya pelajari dapat membangkitkan nilai-nilai empati saya dan membuat saya menjadi sadar akan fenomena yang terjadi di sekitar lingkungan yang saya tinggali. Jadi, pembelajaran tersebut dapat membuat peserta didik ikut menyuarakan fenomena problematika kemanusiaan yang juga terintegritas dengan pembelajaran PPKN ataupun kalau di kurikulum Merdeka itu sekarang pendidikan Pancasila yang termasuk ke dalam tema suara demokrasi. Saya merasa pembelajaran ini cukup efektif karena dapat membantu siswa dalam berpikir kreatif. Contohnya dalam membuat ilustrasi menggunakan aplikasi Canva. Dengan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif seperti tarian putih, itu dapat menanamkan nilai-nilai karakter seperti yang diharapkan di dalam profil pelajar Pancasila. Ibu berharap kepada semua guru untuk menyiapkan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif seperti tari putih dan media-media lainnya yang bisa menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik kita. Pada akhirnya, kreasi tari putih bukan sekadar karya seni, melainkan juga sebagai media pembelajaran yang efektif untuk memperkuat karakter peserta didik. Yang perlu digarisbawahi, keberhasilan proyek ini tidak hanya diukur dari hasil akhir karyanya saja, tetapi bagaimana proses pembelajaran menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila selama perjalanan penciptaan karya tersebut. Mari berkarya bersama untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas, bermakna, dan berkelanjutan.